Selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita diberi kesempatan baru oleh Tuhan untuk bersama-sama merenung dan mendengarkan firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, serta siapkan diri untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pagi hari ini adalah Pagi adalah waktu ibadah, bukan hanya waktu bangun. Mari kita membaca di dalam Mazmur pasal 5 ayatnya yang ketiga. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Kita boleh membuka mata, kita boleh menghirup udara segar, dan menikmati satu hari baru yang Tuhan percayakan kepada kita. Namun, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa arti pagi bagi saya? Apakah pagi hanya sekedar saat kita bangun dari tidur? Saat kita bergegas minum kopi? Saat kita mengecek ponsel, lalu berlari dengan segala kesibukan? Daud dalam Mazmur pasal 5 ayat 3 berkata, saudara, sudah kita baca tadi, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Daud, pagi bukan sekedar waktu bangun. Pagi adalah waktu ibadah. Hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Pagi adalah waktu ibadah, bukan hanya waktu bangun. Mari kita melihat pagi dalam perspektif Mazmur pasal 5 ayat 3. Ada 3 hal penting dari ayat ini. Yang pertama, Daud berkata, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Artinya, doa pertama yang Tuhan dengar setiap hari seharusnya keluar dari mulut kita. Sebelum kita berbicara dengan siapapun, berbicaralah dulu dengan Tuhan. Pagi bukan tentang berita pertama yang kita baca, tetapi tentang doa pertama yang kita panjatkan. Yang kedua, dikatakan aku mengatur persembahan bagimu. Saudara, kata mengatur di sini dalam bahasa aslinya punya arti menata dengan rapi. Sama seperti imam yang menata korban bakaran di atas mezbah. Jadi doa pagi itu bukan asal bicara, bukan hanya rutinitas, melainkan sebuah sikap hati yang tertata, yang terarah, penuh hormat, dan penuh kesungguhan. Yang ketiga, dikatakan aku menunggu-nunggu. Saudara, pagi itu bukan monolog, tetapi dialog. Setelah kita berbicara, kita belajar mendengar, kita menunggu, menanti, membuka hati supaya suara Tuhan masuk ke dalam jiwa kita. Jadi pagi bukan hanya rutinitas biologis, bangun tidur. Pagi adalah momen rohani, bangun untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mengapa pagi penting untuk ibadah? Saudara, kita lihat Daud menekankan pentingnya pagi karena pagi menentukan arah seharian. Kalau pagi kita mulai dengan cemas, maka sepanjang hari kita akan cemas. Kalau pagi kita mulai dengan gosip atau berita buruk, hati kita akan kacau seharian. Tetapi kalau pagi kita mulai dengan firman Tuhan, sepanjang hari kita akan berjalan dengan pengharapan dan kekuatan dari Allah. Kemudian, pagi adalah saat pikiran kita masih segar. Belum tercemar dengan masalah kantor, belum tercemar dengan kemacetan, belum tercemar dengan beban dunia. Pikiran yang segar, inilah persembahan terbaik untuk Tuhan. Saudara, Yesus memberi teladan. Saudara baca dalam Markus pasal 1 ayat 35. Di sana dicatat, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, Yesus sang anak Allah butuh doa pagi. Kalau Yesus saja butuh doa pagi, apalagi saudara dan saya. Bagaimana saudara kita menjadikan pagi sebagai waktu ibadah? Saudara, mari kita belajar langkah-langkah praktis supaya pagi kita menjadi waktu ibadah. Yang pertama, bangun dengan kesadaran akan hadirat Allah. Begitu membuka mata, katakanlah terima kasih Tuhan untuk nafas hidup. Hari ini adalah anugerah-Mu. Jangan langsung membuka ponsel. Persembahkan detik pertama itu untuk Tuhan. Yang kedua, baca firman lebih dulu daripada pesan WhatsApp. Firman adalah roti hidup. Tubuh kita butuh sarapan, tetapi roh kita juga butuh makanan. Walau hanya satu pasal atau satu ayat, biarlah firman itu menjadi bekal kita sepanjang hari ini. Yang ketiga, berdoa syafaat sederhana. Saudara, doakan keluargamu, pekerjaan, pelayanan. Sebut nama orang-orang yang Tuhan taruh di hati kita. Letakkan rencana hari ini di dalam tangan Tuhan. Yang keempat, diam dalam keheningan. Setelah saudara berdoa, jangan langsung bangkit. Diamlah sebentar. Dalam keheningan itulah Roh Kudus sering memberi damai, memberi ide-ide yang brilian, bahkan memberikan jawaban yang pasti. Dan yang kelima, deklarasikan firman Tuhan. Ucapkan janji-janji Tuhan sebagai iman kita. Misalnya, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Aku akan bersukacita dan bersorak-sorai di dalamnya. Mazmur 118 ayat 24. Deklarasi firman membuat roh kita kuat sebelum kita menghadapi realita hidup. Saudara, sebuah ilustrasi. Seorang petani, dia tahu bahwa benih terbaik harus ditabur di tanah yang masih basah oleh embun pagi. Jika ia terlambat dan tanah menjadi kering dan benih tidak bisa tumbuh dengan baik. Demikian juga dengan kita. Jika doa dan firman kita taburkan di pagi hari, hidup kita akan dikuatkan, hati kita akan segar, dan sepanjang hari kita akan menikmati hasilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana pagi kita selama ini? Apakah kita terburu-buru langsung sibuk dengan dunia? Ataukah kita memberi waktu khusus untuk Tuhan? Saudara, jangan biarkan pagi kita hanya terisi dengan rutinitas duniawi. Jadikanlah pagi sebagai waktu ibadah pribadi. Bangunlah mezbah doa di rumah kita, mulai dari pagi hari. Pagi adalah anugerah. Pagi adalah kesempatan baru. Setiap pagi adalah halaman kosong yang Tuhan berikan untuk kita isi. Jangan biarkan halaman itu kotor dengan kesibukan duniawi.
isilah lebih dahulu dengan firman dan doa. Ingatlah, pagi bukan hanya waktu bangun, tapi waktu ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk nafas hidup, untuk kekuatan yang baru, dan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Ajari kami menjadikan pagi ini sebagai waktu ibadah, bukan hanya rutinitas bangun tidur. Biarlah setiap pagi kami dimulai dengan doa, firman dan hadirat-Mu, sehingga sepanjang hari kami berjalan dalam penyertaan Tuhan. Berkati orang-orang yang mendengarkannya Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati pendidikan mereka. Dan hamba serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kalau renungan pagi ini menjadi berkat bagi saudara, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.